Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andrew Tilapada. NIM saya dari 20598. Saya dari Universitas Tarumanegara, ngambil prodi Fakultas Hukum. Dengan dosen pengampu saya itu Pak Dr. Heri Firmansyah. Saya diberikan tugas untuk mengedukasi kepada masyarakat dan kepada kalian semua itu ingin mempresentasikan tentang pidana mati yang masih ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, ayo ya, kita mulai lanjut ya. Nah, hukuman mati itu merupakan salah satu hukuman tertua yang ada di dunia yang resmi diakui bersamaan dengan adanya hukuman tertulis, yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Hingga Juni 2006, hanya 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan praktek hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan. Yang 11 negara itu menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa. Yang ke-30 negara itu melakukan moratorium atau de facto tidak menerapkan hukuman mati, dan total 129 negara itu melakukan abolisi penghapusan hukuman mati. Hukuman mati masih dilaksanakan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Jadi di Indonesia ini masih menerapkan hukuman mati. Nah, mungkin di negara-negara lain itu mungkin ada yang menerapkan, ada yang tidak. Tapi di Indonesia ini masih dilakukan. Nah, mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun pemerintah Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat yang mendukung hukuman mati tetap pada pendirian bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan untuk melindungi kehidupan. Nah, hukuman mati itu juga masih banyak di negara termasuk Indonesia. Nah, dalam hukuman mati itu mengikuti sistem KUHP, peninggalan kolonial Belanda kepada pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba, pembunuhan, dan pemberontakan. Hukuman mati itu di Indonesia itu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1980, dan penjahat kelas kakapnya itu yaitu Kusni Kasdut. Itu mungkin kelas yang tahun 1980, dengan tersangkanya Kusni Kasdut yang dijatuhi hukuman mati karena melakukan perampokan serta pembunuhan. Dia sudah melakukan perampokan serta pembunuhan. Itu udah pasal perampokan itu udah ada pasalnya, apalagi pembunuhan. Jadi dia melakukan perampokan, tindak pidana perampokan serta melakukan pembunuhan sehingga melakukan ada korban jiwa. Itu mungkin juga menjadikan hukuman yang bagi berat untuk pelaku tindak pidananya. Maka dia divonis hukuman mati. Nah, seperti itu. Lalu berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 1945 sampai 2015, orang yang menjalani pidana mati ternyata hanya sedikit. Ada 303 orang yang jatuh hukuman mati, ternyata hanya 91 orang yang telah dieksekusi selama kurun waktu 70 tahun. Oke. Nah, kalau yang pertama itu pengaturan pidana mati di Indonesia. Nah, Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai kitab undang-undang pidana KUH atau KUHP oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam tatanan praktik, pelaksanaan hukuman mati itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 garing PNPS garing 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan pada lingkungan peradilan umum dan peradilan militer yang sampai saat ini berlaku. Nah, merujuk pada sejarah perkembangan proses modifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi role model dari sistem pemidanaan di Indonesia menjatuhkan hal yang sebaliknya. Nah, sebelum dilaksanakannya eksekusi hukuman mati, terpidana wajib itu mengetahui mengenai rencana pelaksanaan tersebut, dan terpidana itu harus diberitahukan 3 hari sebelum hari H pelaksanaan eksekusi. Hal ini diatur, ini ada undang-undangnya ya, karena hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 garing PNPS garing 1964. Jadi sebelum orang itu dieksekusi, dia H-1 itu H-1 atau H-3 atau lebih dari H-seminggu, dia akan dikasih tahu oleh pihak dari lapasnya itu satu, dan diberikan uh, diberikan pemberitaan informasi kepada pihak-pihak keluarganya bahwa si pidana ini akan dijatuhkan eksekusi pada tanggal yang ditentukan. Jadi akan dikasih tahu
kepada orang-orang yang akan dipidana seperti itu. Nih, pengaturan pidana mati itu ada dalam KUHP itu ada pasal-pasalnya. Yang pertama itu pembunuhan berencana, pasal 340. Jelas. Kenapa? Sebenarnya pembunuhan berencana itu ada dua kategori. Ada pembunuhan berencana dan ada pembunuhan spontanitas. Nah, untuk pembunuhan spontanitas itu akan dijatuhi hukuman selama 15 tahun. Paling lama 20 tahun. Nah, kalau untuk pembunuhan berencana itu paling lama seumur hidup dan paling tertinggi itu adalah hukuman mati. Nah, itu yang kedua itu menyebabkan huru-hara, misalkan menimbulkan konflik seperti menimbulkan demokrasi yang menimbulkan mungkin menyangkut kepentingan dari negara. Nah, yang ketiga itu adalah pemberontakan dalam pasal 188. Kenapa pemberontakan itu juga dijatuhi hukuman mati? Karena pemberontakan itu dia ingin seperti yang saya contoh ya, dia seperti KKB Papua, itu dia membuat pemberontakan supaya dia ingin melepaskan pulau dari Indonesia dari Papua dan dia ingin membuat negara sendiri. Nah, itu mungkin ada pasalnya dan itu mungkin pemilihannya berat. Gitu. Yang keempat itu pembajakan di laut, di pesisir dan sungai. Mungkin yang pembajakan di laut itu seperti yang kayak kemarin ya, yang kita ketahui bahwa ada proses dari Cina itu ingin mengambil hak kekayaan Indonesia itu seperti ikan itu di Laut Natuna. Nah, itu dia ingin membajak laut di Indonesia. Nah, yang kelima itu adalah pencurian dengan kekerasan. Dia mencuri serta ada kekerasan, misalkan contoh dia pasal 365 ya ayat 4. Misalkan contohnya yang saya kasih contoh nih, ada satu kejadian di Jawa Timur bahwa dia itu melakukan pencurian sehingga ibu-ibu itu diseret sampai mungkin meninggal dunia karena mungkin diseret sehingga palanya itu pecah. Nah, itu mungkin yang saya bisa kasih contoh itu adalah pencurian dengan kekerasan. Dia mencuri dengan aksi kekerasan, mungkin dengan ditodong pakai pisau, itu mungkin kekerasan. Nah, yang kelima itu mungkin makar terhadap raja atau kepala negara. Yang keenam itu adalah makar terhadap presiden dan wakil presiden. Itu yang mungkin menimbulkan bahaya kepada kepala negara, presiden gitu loh. Yang keenam itu adalah membujuk negara asing untuk berperang. Ya, itu mungkin memberikan provokator ya. Misalkan contoh kayak yang saya tahu sih ya, kayak Ukraina dan Rusia. Ya, mungkin ada provokatornya ya, mungkin dari hal-hal politik atau hal-hal yang lain gitu loh. Jadi mungkin itulah yang bisa membuat pengaturan dari pidana mati. Itu yang mungkin orang-orang itu yang akan jatuh hukuman mati. Nah, pengaturan pidana mati di luar KUHP. Nah, ini mungkin di luar KUHP ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Ini yang saya tahu nih ya. Ini pengaturan pidana mati di luar KUHP itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana itu teruntuk oleh bandar narkotika. Ya, mungkin contohnya itu yang saya bisa ngambil contoh itu adalah Freddy Budiman. Freddy Budiman itu dijatuhi hukuman mati tahun 2013. Dia dijatuhi hukuman mati karena dia sebagai bandar narkotika dan serta juga dia membuat pabrik dalam lapas. Nah, dia itu akhirnya dieksekusi mati pada tahun 2016 dan divonis Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2013 dengan vonis hukuman mati. Nah, itulah yang saya tahu. Nah, ini juga yang dari yang kedua itu adalah tindak pidana korupsi ya. Walaupun memang dari Indonesia ini belum ada yang tindak pidana korupsi itu yang sudah dieksekusi. Tapi sudah banyak orang yang melakukan korupsi itu dengan hukuman tertinggi ya. Misalkan contoh yang IKTP itu, nah itu dia dengan vonis 15 tahun ya, itu yang saya tahu. Nah, kalau produk kontranya itu mungkin dalam Pancasila itu adalah sila kedua itu yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa arti kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi istilahnya itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak boleh orang itu melakukan tindak pidana di luar nalar manusia. Misalkan contoh melakukan pembunuhan, terus misalkan dia
tidak boleh melakukan kekerasan dalam pencurian. Nah, arti dari kemanusiaan dan beradab itu juga mungkin harus ada keadilan dari masyarakat. Misalkan contoh dari segi pidana ya. Misalkan contoh orang yang mungkin kelasnya tinggi, dia itu melakukan tindak pidana tapi dia mungkin proses hukumnya itu ringan. Tapi kalau giliran orang-orang yang kelas menengah bawah itu melakukan tindak pidana itu dia hukumannya rendah karena mungkin dia punya jabatan, punya struktur. Berarti kan itu kan istilahnya kan bertentangan dalam sila kedua. Jadi istilahnya itu harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam Undang-Undang 1945, alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipertegas lagi dalam bab XA tentang hak asasi manusia. Jadi mungkin juga harus ada hak dari asasi manusia itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi mungkin harus ada tentang keadilan bagi manusia karena diatur dari HAM-nya itu sendiri seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin pro dan kontra dari pidana mati ya. Ya, mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mungkin dari Indonesia ini mungkin masih ada yang pro, ada juga yang kontra. Karena sebenarnya yang saya lihat ini sih sebenarnya dibutuhkan dari segi negaranya juga ya. Mungkin kalau dari Indonesia ini memang masih perlu pidana mati itu harus ada. Karena dari segi-segi kejahatan, dari segi-segi kriminalitas, itu dia masih memang keras. Nah, jadi mungkin masih ada ya. Nah, ini yang saya baca dulu ya, pro dan kontra pidana mati itu yang pertama yang saya baca itu pihak pro. Itu yang pertama itu menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum bagi negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, itu ya. Yang pertama itu adalah menghilangkan orang-orang itu yang dianggap membahayakan supaya itu tidak ada lagi orang itu melakukan tindak pidana. Yang kedua itu adalah sangat memberikan efek jerah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Mungkin ya kenapa pidana mati itu ada? Karena membuat orang itu supaya tidak melakukan kejahatan lagi sehingga orang itu mungkin ada konsekuensi dalam tindakan pidana gitu loh. Yang ketiga itu adalah dapat memberikan rasa aman dan terlindungi bagi setiap orang. Ya, supaya masyarakat itu juga aman sehingga tidak takut lagi kepada peran-peran dari yang kriminalitas dan tindak pidana. Ya, orang-orang yang melakukan tindak pidana maksudnya. Yang keempat itu adalah bentuk ketegasan negara melawan tindak pidana atau negara tidak boleh tunduk kalah dalam kejahatan. Ya dong, jelas bahwa negara itu tidak boleh kalah dalam kejahatan. Jadi negara itu harus lebih kuat, lebih tegas, dan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Seperti itu ya. Nah, kalau ini pihak yang tadi yang pro, ini pihak yang kontra. Pihak mungkin yang tidak setuju terkait dari hukuman mati itu. Ya, pasti dong ada dong dari berbagai kalangan yang mungkin yang ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin bagi kepentingan tertentu lah yang saya bilang sih. Nah, yang pertama itu yang pihak yang kontra itu adalah tidak adanya yang bisa membuktikan klausula efek jerah dari hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Ya, mungkin seperti berpikirnya bahwa kalau hukuman mati itu mungkin bisa mengurangi tingkat kejahatan gitu. Padahal sebenarnya dari Indonesia itu juga masih banyak orang yang melakukan tindak kejahatan sehingga juga mungkin dapat vonisnya hukuman mati gitu loh ya. Nah, yang kedua itu adalah tidak ada jaminan bahwa si pelaku akan menjadi takut. Ya, tidak ada jaminan. Karena mungkin orang itu mungkin udah istilahnya itu udah dicuci otaknya mungkin melakukan tindak pidana supaya tidak rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan. Gitu. Yang ketiga itu adalah dapat menyebabkan ketidakadilan. Gitu loh. Nah, ini ya yang mungkin yang pihak pro dan kontranya ya. Ini yang saya survei nih negara-negara yang masih melaksanakan hukuman mati. Yang pertama masih Indonesia, ya, karena masih sampai sekarang ini memang ya negara Indonesia ini mungkin sekarang ini membuat KUHP yang terbaru ya dalam pasal 100 KUHP yang pasal 100 KUHP Undang-Undang 100 KUHP nomor 1 tahun 2023 yang berisikan disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 yang menjelaskan bahwa terpidana akan diberikan masa pencobaan 10 tahun bagi terpidana untuk
berbuat baik di dalam penjara, ya mungkin dia itu akan diberikan diberikan alasan bahwa bisa turun dia hukumannya itu ketika orang-orang itu uh, mem, apa namanya dia berperilaku baik di dalam penjaranya. Itu yang pasal sekarang ya. Tapi dia lihat dulu, kalau misalkan dia tidak berbuat baik atau tidak masih berbuat onar, hukumannya tidak akan turun. Tapi kalau misalkan dia berbuat baik terus dia bertobat, hukumannya yang hukuman mati bisa turun menjadi hukuman seumur hidup. Nah, yang kedua itu, selanjutnya lagi ya, yang masih hukuman mati itu, yang melaksanakan hukuman mati itu negara yang kedua itu adalah Amerika Serikat, yang ketiga itu adalah Rusia, yang keempat itu adalah Korea Utara, yang kelima itu adalah Arab Saudi, dan yang terakhir 6 itu adalah Cina. Apalagi Cina ya, dia masih menerapkan hukuman mati, sehingga para korupsi aja di Cina itu benar-benar langsung dieksekusi, gitu. Negara yang menghapus pidana mati itu, yang pertama itu adalah Belanda, yang kedua itu adalah Jerman, yang ketiga itu adalah Italia, yang keempat adalah Portugal, yang kelima adalah Austria, yang keenam adalah Swiss. Nah, mungkin adalah ya dari segi negara yang masih menerapkan. Mungkin kalau yang saya ketahui bahwa mungkin negara-negara ini mungkin perlu adanya hukuman mati, tapi mungkin dari segi manusia dari segi sumber daya manusianya juga mungkin ada yang tidak perlu, mungkin karena tingkat kriminalitasnya mungkin dia tidak separah dari negara-negara yang melakukan hukuman mati. Nih, pelaksanaan pidana mati ya. Nih, pasal 4 Perkap Polri 12/2010 mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan. Yang pertama itu adalah persiapan. Setelah adanya permintaan tertulis dari kejaksaan kepada Kapolda, lalu Kapolda itu memerintahkan ke Kepala Satuan Brimob daerah, yaitu Kasat Brimob, untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati. Jadi mungkin dia ada mungkin dari kejaksaan itu memberikan surat kepada Kapolda untuk menyiapkan para Brimob itu untuk segera melakukan pelaksanaan penyiapan pidana mati. Yang kedua itu adalah pengorganisasian, yang dimana dibagi menjadi regu penembak dan regu pendukung yang berasal dari anggota Brimob. Regu penembak itu terdiri dari 1 orang komandan, yang pelaksana itu berpangkat inspektur polisi. 1 orang komandan regu berpangkat brigadir atau brigadir polisi kepala, Bribka, yang disebut adalah Bribka. Dan 12 orang anggota berpangkat brigadir polisi 2, yaitu Bribda, atau brigadir polisi 1, Bribtu. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan terpidana itu diberikan pakaian bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati. Dan yang saya ketahui itu juga dia diberikan kerohaniawan. Mungkin yang Kristen diberikan pendeta, yang Islam diberikan ustadz, supaya jiwanya itu tenang. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari saya itu adalah itu ya, banyak para praktisi hukum yang mengemukakan pandangan pro itu yaitu setuju terhadap hukuman mati di Indonesia. Karena hukuman mati itu adalah death penalty. Ya, mungkin itu adalah hukuman yang tertinggi bagi para orang yang melakukan terpidana. Dan merupakan hukum positif Indonesia yang masih sangat dibutuhkan di Indonesia untuk, kan yang tadi saya bilang kan, bahwa untuk mengurangi angka kejahatan. Padahal yang mungkin saya lihat, mungkin di Indonesia itu juga masih banyak ya yang melakukan tindak pidana ya, yang sehingga itu mungkin menghilangkan nyawa seseorang. Yang tadi saya bilang bahwa ada juga yang yang melakukan pencurian dengan kekerasan gitu loh ya. Yang satu lagi ya, dan untuk mensejahterakan masyarakat ya, mungkin memberikan masyarakat itu aman gitu loh. Dan hukuman mati juga harus dilaksanakan dengan spesifik dan selektif ya, mungkin harus benar-benar emang dilihat dari segi kasusnya gitu loh ya, supaya mungkin tidak sembarangan untuk melakukan tidak sembarangan untuk menjatuhkan orang itu untuk jadi vonis hukuman mati. Nah, menurut pandangan praktisi hukum, bahwa hukuman mati itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pelaku tindak pidana sendiri telah melanggar hak hidup korban. Ya, mungkin yang saya bilang itu tadi, bahwa dia menghilangkan nyawa seseorang. Demikian juga pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan 28
dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 dengan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan. Nah, yang saya bilang tidak sama sekali bertentangan karena adanya pembatasan pada pasal 28 Jonto ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia masih tetap relevan, masih layak lah, yang ditetapkan sebagai suatu hukum di Indonesia. Namun tidak menjadikan hukum pokok, akan tetapi menjadikan hukum khusus. Jadi hukum tindak pidana mati itu pidana mati itu adalah hukum khusus yang dimana hanya serious crime atau yaitu adalah kejahatan yang serius, ya yang saya bilang tadi, yang bahwa pembunuhan, yang pemberontakan itu, yang itu kejahatan serius yang hanya perbuatan-perbuatan keji yang akan dijatuhi hukuman mati. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan, bahwa saya juga masih banyak belajar, tapi itu yang bisa saya beritahu kepada penonton ya, gitu ya. Ya mungkin mohon maaf bagi saya, mungkin ada salah-salah kata, dari salah-salah omongan. Jadi sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.